Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati, NPM 07352011-034, kelas 5 F2. Di sini saya akan membuat tugas Metopen, yaitu menjelaskan format penulisan. Oke, yang pertama di sini untuk format cover skripsi. Di sini kita tulis skripsi dan line paragrafnya 2,0. Setelah itu kita enter, kita tulis di sini judul penelitian menggunakan font Arial Narrow ya, dan ukuran font 16. Nah, setelah itu untuk judul di sini kita rata tengahkan. Setelah itu di sini untuk judul penelitiannya, jika ada bahasa asing, maka kita menggunakan italik. Untuk jaraknya yaitu 1,0. Nah, setelah itu untuk jarak antara judul penelitian dan logo yaitu kita setting 2,0. Setelah kita setting paragraf 2,0, kita enter sebanyak 3 kali. Setelah itu kita masukkan logo Unhair di sini, logo Unhair, dan untuk ukuran vertikalnya yaitu 4 cm, horizontal yaitu 4,15 cm. Setelah itu kata oleh dan tulis nama mahasiswa dan juga NPM-nya. Nah, untuk kata oleh ini kita menggunakan uppercase atau huruf oleh ini yaitu huruf besar. Dan nama mahasiswa itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini ukurannya yaitu 14, fontnya itu Arial Narrow, dan dibolkan. Setelah itu kita masuk ke sini, kita tulis program studi informatika, Fakultas Teknik, Universitas Khairun, dan Ternate, dan tahun 2022. Di sini kita menggunakan font Arial Narrow ukuran 16 dan line dan paragraf spasinya yaitu 1,0. Nah, setelah itu kita masuk ke cover kerja praktek. Untuk cover kerja praktek ini, format penulisannya juga sama seperti cover skripsi yang tadi. Tapi yang perbedaannya, nama mahasiswa di sini yang pertama tadi di skripsi itu cuma 1 orang. Sedangkan untuk kerja praktek itu ada 2 orang mahasiswa. Kita tulis seperti ini dan fontnya Arial Narrow dan ukuran 14. Dan untuk kata oleh seperti kayak tadi di cover skripsi yaitu uppercase dan nama mahasiswa itu huruf kapital. Ini juga sama seperti tadi, kayak seperti cover skripsi. Nah, kita masuk setelah itu untuk cover hasil. Di sini sama juga seperti cover skripsi. Di sini masukkan judul penelitian ukuran 16 dan jika ada bahasa asing maka kita buat italik. Di sini juga kita enter sebanyak 3 kali dan masukkan logo Unhair, yaitu ukuran vertikalnya 4 cm, horizontal 4,15 cm. Nah, di sini kita masukkan nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa untuk cover hasil hanya 1 orang. Seperti ini. Dan untuk ini ukurannya yaitu 14. Ini juga sama seperti tadi, fontnya Arial Narrow ukuran 16 dan spasinya yaitu 1,0. Di sini kita setelah itu untuk cover proposal sama seperti tadi, bedanya sini kita ganti proposal, judul penelitian di sini ukuran 16, font Arial Narrow, dan ya seperti tadi bahasa asing kita buat italik. Seperti tadi. Di sini kita lanjut ke lembar pengesahan. Nah, untuk lembar pengesahan ini kita tulis lembar pengesahan, ukurannya yaitu ukuran hurufnya yaitu
14. Setelah itu kita spasi sebanyak 2,0. Di sini kita cantumkan judul penelitian dengan live dan paragraf spasi 1,0 serta dibolkan. Setelah kita cantumkan judul di sini, kita enter satu kali. Nah, enter satu kali itu kita buat jaraknya 1,0 dan kita tulis kata oleh, nama mahasiswa, dan NPM-nya juga. Nah, untuk di sini ukuran hurufnya yaitu 12 dan fontnya itu Arial Narau. Di sini kita buat bold di nama mahasiswa seperti ini. Untuk oleh dan NPM-nya kita tidak perlu untuk dibolkan. Setelah itu kita enter satu kali dengan paragraf spasi 1,0. Kita tulis skripsi ini telah disahkan. Setelah itu kita enter dan lain paragraf spasi yaitu 1,5. Nah, setelah kita paragraf spasinya kita buat 1,5, kita enter satu kali, kita masukkan tanggal, bulan dan hari. Seperti itu. Setelah itu kita enter lagi, kita tulis menyetujui tim penguji. Nah, untuk menyetujui ini kita bolkan dan jarak antara menyetujui ini dan tim penguji ini yaitu 1,0. Di sini kita tulis ketua penguji. Ketua penguji yang pertama yaitu Pak Hairil Kurniadi Sirajuddin, Eskom, Mkom. Dan di bawah sini adalah NIDN. Jika dosen yang sudah PNS, maka kita tulis di sini NIP. Nah, untuk ketua penguji itu Pak Hairil. Setelah itu untuk anggota penguji terdapat 2 orang. Seperti ini kita tulis. Anggota penguji 1, setelah itu anggota penguji kedua seperti ini kita tulis Pak Syarifuddin N. Kapita SPD MSI terus NIP. Nah, setelah itu kita tulis pembimbing 1 dan pembimbing 2. Di sini contoh Pak Ahmad Fuad Asagaf STMT, pembimbing 2 Pak Firman Tempola SPD MCS. Nah, setelah itu kita menulis mengetahui atau menyetujui. Di sini kita tulis koordinator program studi informatika yaitu Pak Rosihan ST MCS. Setelah itu di bawahnya tulis NIP dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Pak Endah Harisun STMT NIP dan di bawahnya kita tulis NIP. Nah, di sini kita masuk ke lembar pengesahan proposal. Nah, di sini untuk lembar pengesahan kita tulis pertama lembar pengesahan, kita menggunakan huruf besar semua dan dibolkan. Setelah itu di sini kita tulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa nama mahasiswa, NPM dan judul. Nah, di sini itu kita tidak menggunakan ini garis tabel ini. Dan di sini judul kita cantumkan judul di sini. Setelah itu kita tulis telah menyelesaikan semua perbaikan yang diberikan padanya pada saat ujian seminar proposal. Di sini juga kita tulis menyetujui yaitu penguji dan pembimbing. Kita masuk ke lembar pengesahan kerja praktek. Nah, di sini kerja praktek kita tulis ini lembar pengesahan, kita cantumkan judul penelitian di sini dengan live dan paragraf spasi 1,0 serta dibolkan. Nah, setelah itu kita membuat paragraf lainnya 1,0. Setelah kita mencet paragraf spasinya, kita enter, kita tulis oleh menggunakan huruf kapital. Nah, untuk pengesahan kerja praktik ini terdapat 2 orang mahasiswa. Maka di sini kita tulis 2 nama seperti ini dan NPM-nya.
Setelah itu line paragrafnya 1,0 kita enter, kita tulis di sini laporan kerja praktek ini telah disahkan dan di sini yaitu tanggal dan bulan dan tahunnya. Setelah itu kita tulis di sini pembimbing KP lapangan dan pembimbing KP di kampus seperti ini. Hanya satu orang saja. Setelah itu di bawah ini kita tulis koordinator kerja praktek dan koordinator program studi informatika Unhair. Oke, setelah itu kita lanjut ke lembar pernyataan keaslian. Di sini untuk lembar pernyataan keaslian ini kita tulis di sini nama mahasiswa, NPM, fakultas, jurusan atau program studi dan judul skripsi. Di sini kita menggunakan font Arial Narrow. Setelah itu kita tidak perlu dibolkan dan untuk ukurannya yaitu 12. Kita tulis seperti ini. Nah, setelah kita tulis ini, kita tulis di bawah ini yaitu penulis dan nama kita atau nama mahasiswa. Oke, itu kita masuk ke kata pengantar. Kata pengantar di sini spasi kata pengantar. Pertama kita tulis kata pengantar, kita rata tengahkan, setelah itu kita boldkan. Nah, setelah itu kita enter dan kita membuat spasinya 2,0. Nah, pada kata pengantar ini jika ada kata syukur kepada Tuhan maupun Rasul seperti Allah Subhanahu wa taala, kita jangan singkat SWT, tapi kita tulis seperti ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita jangan singkat seperti ini SAW, tapi kita tulis seperti ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Setelah kita menulis kata pengantar, di sini kita tulis pada kata ucapan terima kasih. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Rektor Unhair, terima kasih kepada Dekan Teknik Unhair, dan ucapan terima kasih kepada koordinator program studi. Setelah itu ucapan terima kasih kepada koordinator kerja praktek, ucapan terima kasih kepada pembimbing 1, pembimbing 2. Setelah itu ucapan terima kasih kepada pembimbing KP, terus penguji 1, penguji 2, penguji 3. Terima kasih juga kepada seluruh dosen informatika, terus kepada orang tua dan atau keluarga, dan ucapan terima kasih kepada angkatan atau pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir merupakan kata penutup yang dapat dikostumisasi oleh penulis sesuai dengan kalimat penutup yang baik dan benar. Setelah itu di sini kita tulis ternate tanggal, bulan dan tahunnya. Di sini kita tulis penulis seperti itu. Untuk daftar isi ini untuk marginnya yaitu untuk top yaitu 4 cm, untuk left 4 cm, right 3 cm, dan bottom 3 cm. Jarak lainnya 2,0 antara daftar isi dan juga halaman judul. Nah, di sini ada kata halaman. Halamannya di rata kanan di sini, terus antara halaman dan di sini titik-titiknya ini jaraknya 1,5. Yang pertama kita masuk ke halaman judul, halaman pengesahan, lembar pernyataan keaslian, kata pengantar, dan ini semua ini. Untuk dari halaman judul sampai bab 1 abstrak bab 1 kita boldkan. Setelah itu kita masuk
ke subbab 1,1, 1.1, 1.2. Ini adalah contoh untuk subbab. Nah, dan jika dalam subbab ini ada anak subbab juga, maka kita tulis seperti ini. Untuk anak subbab ini minimal dua sub. Untuk membuat titik-titiknya, kita setting di paragraf. Terus tab, itu tab stop position, kita set 14 cm. Dan alignment right dan leader 2. Setelah itu kita tab saja, maka dia terotomatis seperti ini. Seperti itu. Untuk daftar gambar tadi seperti tadi, yaitu untuk ini marginnya 4433. Di sini jarak antara ini dengan 1.1 dengan keterangan gambar ini 2 cm. Nah, di sini kita lanjut ke daftar tabel. Keterangan tabel di sini yang pertama tabel 1.1, di sini kita masukkan nama dan tahun buat itu tabelnya. Data-data itu tabel kita masukkan nama dan tahunnya. Terus ini jarak halaman dan ini 1,5. Dan ini tabel, untuk tabel ini jaraknya yaitu 1 cm. Dan daftar tabel ini dan jarak ini yaitu 2,0. Nah, kita masuk ke abstrak. Abstrak di sini kita membuat margin 4433 seperti tadi. Kita tulis abstrak dan enter satu kali dengan jarak spasi 2,0. Di sini judul abstrak huruf besar dan menggunakan Arial Narrow ukuran 12. Kita boldkan untuk judul abstrak minimal 15 kata dan rata tengah. Setelah itu kita enter 1,0, jarak spasinya 1,0. Di sini kita masukkan nama mahasiswa, contoh nama Mutiara Rahmawati, pembimbing 1 contoh Abdul Mubarak, pembimbing 2 yaitu Pak Rosiham. Jadi kita membuat pangkat, yaitu pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Nah, itu kita rata tengah, kita tulis program studi, fakultas, terus alamat, dan di sini terdapat email. Nah, email ini merupakan email dari mahasiswa dan juga pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, untuk di sini terdapat di sini tuh abstrak. Jadi abstrak ini kita tulis dan kita rata kiri kanan. Itu kita spasi 1 baris kosong. Itu kita masukkan kata kunci. Nah, untuk kata kunci ini dia minimal 6 kata. Maksimal 6 kata. Seperti itu, dan menggunakan Arial Narrow. Itu saja penjelasan dari saya mengenai format penulisan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.